Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan SD Negeri Situsonde, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri Situsonde. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu karena Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini adalah untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8, yaitu budaya positif pada modul 1.4. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya akan mencoba menyebarkan pemahaman yang telah saya dapat daripada pembelajaran di guru penggerak angkatan 8 ini. Nah, langsung saja kita Bapak Ibu. Adapun konsep inti daripada budaya positif ini ada 7. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma. Kemudian selanjutnya tentang disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat kegiatan pemantik kita ya. Nah, di sini cobalah buka. Nah, di sini bermain peran aja nanti kita Bapak Ibu ya. Nah, kegiatannya adalah Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sementara tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Nah, jadi di sini teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, di sini kita bermain peran aja Bapak Ibu ya. Siapa yang bersedia kira-kira untuk maju ke depan? Ya, ada Pak Johan dengan ya Pak Sidi. Silakan Pak Johan dengan Pak Sidi untuk memperagakannya ya. Kalau salah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Di mana Pak? Di sini. Di sini aja. Di sini. Siapa yang kepala tangan? Kalau siapa aja boleh duluan. Saya duluan ya. Saya duluan. Ini saya yang merayu ya. Iya. Nah, di tangan saya ini ada barang berharga. Pak, tolong buka. Apanya yang tangannya udah saya buka di sebelah. Ya, ini yang ini. Ya, Emang apa sih isinya? ada barang berharga. Tapi kami perlu itu dibuka. Tolonglah, ini saya bayar ya. Berapa banyak? Saya bayar 1.000. 1.000 harganya lebih dari 1.000. Ya adalah naikkan 10.000. Belum. Enggak saya buka. 100.000. Enggak. Harganya ini lebih daripada itu. Kalau saya potong tangan Bapak coba. Dipotong aja kalau mau. Tak akan saya buka. Walaupun dipotong saya, tak akan saya buka. Coba saya paksa ya. Iya, emang kita bisa ya. Ya, sekarang gantian. Udah, saya nyerah. Sekarang gantian. Iya. Sekarang Pak, ya, pasti dia lagi debat kanan. Fotonya ada satu ya. Saya ada barang berharga. harganya berapa? Harganya nyawa saya. Ini, kalau harganya nyawa bapak, saya panggil malaikat. Jadi dia nggak apa-apa, lucu-lucuan nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Tolong buka yang ada dalam bapak. Tidak bisa. Bisa pak. Nah, kalau nggak saya gelitikin nih. Ada kalau gelitikin guling-guling di sini. Nanti saya lapor polisi. Ini kan tengah hujan polisi nggak ada. Lagi tidur.
Gimana Pak buka? Ya udah apa nawar aja berapa? Ya mau buka lah. Buka lah mau. Nah, kalau 1 juta gimana Pak? Bisa untuk beli susu anak. Tapi kayaknya harganya ini 1 miliar. Udah saya tahu 1 miliar. Rupiah. Tapi saya tahu bapak nggak sanggup. Aman. Ya udah lah, berarti nggak usah dibuka ya. Buka Pak. Saya juga pengen tahu apa dalam. Buka sebentar aja. Sebentar aja. Ya cukup untuk saya. Saya mau lihat. Oke lah, Oke, terima kasih Pak Aslan. Kita berikan aplaus ya untuk Pak Johan dan Pak Siti. Nah, dari kegiatan ini Bapak Ibu, baik Pak Johan dan Pak Siti tadi terlihat ya, tidak bisa membujuk ataupun merayu salah satu ya untuk membuka kepalan tangan daripada temannya. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan tadi? Nah, kalau menurut Bapak Ibu, siapa kira-kira yang memegang kontrol ataupun kendalinya? Ada kira-kira yang bisa memberikan komentar? Ya silakan Bu Dina, coba. Kata Bu Dina tadi bahwa yang memegang, ya silakan Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk menanggapi ya dari pertanyaan ini. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Di sini yang memegang kendali kalau menurut saya yang mengepal tangan itu. Iya. Nah, itu yang memegang kendali. Iya. Walaupun dibujuk apapun, kalau katanya yang mengapalkan tangan tidak mau, ya tetap tidak akan terbuka. Iya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Bu Dina ya, jawabannya sungguh luar biasa. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Dina bahwa di dalam pertanyaan ini sesungguhnya yang memegang kontrol ataupun kendali adalah yang mengepalkan tangannya itu, yaitu kita sendiri. Nah, kita berhak membuka ataupun menutupnya. Nah, mungkin kalau membuka pun mungkin sesuai dengan hati nurani kita ya Bapak Ibu, atau namanya satu frekuensi ya. Jadi sependapat kita ya. Dengan hal itu kemudian kita kemungkinan akan membukanya. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu, di sini adanya perubahan paradigma teori kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu adanya beberapa ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi mungkin ini miskonsepsi ya. Mungkin selama ini kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid-murid kita. Nah, jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, jadi di sini kan terbukti bahwa kalau memang pamannya kita memberikan contoh kepada murid, kemungkinan murid itu tidak mau mengerjakannya. Nah, di sini kita sebenarnya tidak bisa memaksa kehendak kita untuk biar murid itu melakukan sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Nah, selanjutnya yang nomor 2, adanya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini kita lihat dalam jangka waktu tertentu murid akan menyadarinya dan mencoba membujukan kita. Nah, bisa jadi Bapak Ibu ya, mungkin apa yang kita suruh kepada anak-anak mungkin di dalam waktu yang jangka pendek mungkin dia akan mengikutinya. Namun lama kelamaan mungkin setelah dia menyadarinya atau murid-murid kita menyadarinya, dia akan menyadarinya, ini saya lakukan untuk apa sebenarnya untuk saya. Nah, jadi dia akan berpikir. Nah, jadi lama kelamaan kalau memang dia sudah berpikir mungkin tidak ada manfaatnya bagi dia, bisa jadi apa yang kita perintahkan ke depannya dia akan menolak. Nah, itu dia. Itu ilusi yang kedua. Ilusi yang ketiga adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini ilusi yang ketiga. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, kadangkala Bapak Ibu ya, kita sering menjumpai bahwa murid-murid kita itu tidak bisa dikritik.
ketika kita kritik dia akan membangkang, membandel Bapak Ibu ya, atau bertambah kelakuannya. Nah, di sini sehingga dia bisa berbuat kesalahan. Nah, ketika dia berbuat kesalahan, maka dia menuju pada identitasnya yang gagal. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ilusi yang keempat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kita lihat perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, contohnya Bapak Ibu mungkin kita memaksa kepada murid-murid kita untuk ayo kerjakan tugas ini, kalau tidak kamu awas ya. Nah, mungkin dalam jangka waktu pendek, mungkin di hari itu ketika kita mengajarkan atau meminta murid kita untuk membuatkan tugas untuk itu, mungkin dia mengerjakan. Nah, tetapi dia akan merasa mendendam, kok kejam sekali Bapak ini gitu ya, kok kejam sekali Ibu ini. Jadi di sini hubungan permusuhan dikhawatirkan akan terbentuk. Nah, selanjutnya bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sebelah kiri Bapak Ibu ada stimulus respon dan di sebelah kanan ada teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau tidak menang berarti kalah. Nah, tetapi pada teori kontrol, ini model berpikirnya selalu menang ataupun menang-menang. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita lihat inti daripada budaya positif yang kedua adalah tentang disiplin positif. Nah, di sini Bapak Ibu, disiplin positif mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan ataupun ancaman maupun hukuman. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik ya, tujuan kita adalah ini, untuk menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, jadi Bapak Ibu, ke depan kita mengharapkan bahwa kita memunculkan motivasi-motivasi kepada murid yang memang motivasi itu betul-betul muncul dari dalam dirinya, bukan dari luar dirinya. Sebagai contoh, mungkin anak-anak kita datang ataupun mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Mungkin karena kita ada semacam mengancam ataupun mengintimidasi. Ayo, kalau tidak cepat selesai, kamu awas atau kamu akan saya marahi. Nah, itu kan semacam hukuman Bapak Ibu ya, ataupun semacam intimidasi. Ataupun bisa jadi dalam bentuk penghargaan. Sebagai contoh, siapa yang cepat menyelesaikan ini, Bapak akan beri hadiah. Nah, begitu ya. Siapa menyelesaikan tugas ini, maka Bapak akan memberi hadiah. Nah, kedua contoh ini merupakan contoh-contoh motivasi ekstrinsik sebenarnya. Motivasi yang datangnya dari luar, bukan dari dalam dirinya. Nah, ke depan bagaimana kita biar mampu untuk menumbuhkan motivasi itu agar anak-anak memang motivasinya itu benar-benar dari dalam dirinya. Nah, selanjutnya inti daripada budaya positif yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan,
hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi saya pun ini sebenarnya baru sadar juga Bapak Ibu ya. Tapi memang banyak hikmah, banyak ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan penggerak ini. Di mana sebelumnya memang ini mungkin sudah dipahami juga, tetapi baru sebagian kecil saja. Tetapi di sini baru dijelaskan secara mendetail. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika memang ada murid-murid kita yang melakukan kesalahan ataupun melanggar tata tertib sekolah kita, ini bisa jadi Bapak Ibu, kalau kita gali, bisa jadi murid-murid ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, sebagai contoh, namanya ada murid-murid kita yang suka minta jajan teman-temannya. Nah, bisa jadi mungkin dia kebutuhannya tidak terpenuhi untuk untuk jajan. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini menyangkut tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Nah, seperti yang barusan saya kasih contoh tadi Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang ada anak-anak yang suka meminta jajan teman-temannya. Mungkin ini kebutuhan dasar ini yang belum terpenuhi. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Bisa jadi itu. Nah, kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah tentang kasih sayang dan rasa diterima. Ini menyangkut tentang rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, Bapak Ibu, di dalam kelas kita mungkin kita sering menjumpai ya, di mana anak-anak kita ingin dipedulikan atau ingin berbagi atau dia ingin bekerja sama dengan kita. Nah, sebenarnya Bapak Ibu bisa jadi dia sedang memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah tentang penguasaan. Nah, ini menyangkut tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, serta diakui dan didengar. Nah, Bapak Ibu, kita juga sering mendapatkan siswa kita seperti ini ya, di mana siswa-siswa kita itu pengen didengar. Nah, seperti contohnya siapa yang sering kita tonton? Nadia. Pak, saya ini gini-gini. Sebenarnya dia pengen didengar. Nah, itu kebutuhannya, pengen didengar. Nah, jadi di sini dia termasuk ke dalam kebutuhan untuk penguasaan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar yang keempat adalah tentang kebebasan. Nah, di sini menyangkut mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Nah, Bapak Ibu, pernahkah ketika kita pembelajaran di kelas ada siswa-siswa kita yang tidak memperhatikan kita ketika kita mengajar? Ada, ya. Atau dia asik bermain aja gitu ya? Ada ya kan? Nah, di sini Bapak Ibu bisa jadi mungkin dalam metode kita mungkin tidak menarik untuk dia, atau dia menganggap wah Bapak Aslan ini itu aja metodenya, itu aja ceramah aja dari masuk sampai balik, mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian dia mungkin menginginkan pilihan, mungkin pilihannya berupa entah kita menaikkan seperti ini pakai fokus ya, ataupun menggunakan alat peraga, bisa jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kebutuhan dasar yang kelima adalah ini tentang kesenangan. Nah, ini bermain, humor, dan tertawa. Ini juga kebutuhan juga sebenarnya Bapak Ibu ya, kebutuhan juga. Nah, jadi mungkin ketika kita mengajar di kelas ada yang asik ketawa, ada murid-murid kita ya kan. Nah, ini bisa jadi kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang ada contoh kasus ya, kita lihat sama-sama. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, jadi kita lihat Bapak Ibu ya. Seandainya jawaban si Doni itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang,
kira-kira Bapak Ibu ini kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh si Doni? Kebutuhan dasar apa? Ada kira-kira yang ingin memberikan komentar? Kebutuhan yang pertama. Ya, kata Pak Siti, kebutuhan yang pertama. Kita lihat ya. Wah, luar biasa. Yaitu kebutuhan pertama tentang bertahan hidup. Nah, luar biasa. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya, jika jawaban si Doni itu, nah ini, merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, di sini kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh si Doni? Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, benar, kasih sayang dan rasa diterima. Tepuk tangan. Nah, luar biasa ya. Nah, selanjutnya, jika jawaban si Doni itu merasa hebat karena temannya jadi takut. Nah, ini kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh si Doni? Biasanya kekuasaan tuh Pak. Kekuasaan, kita lihat. Nah, tepat sekali ya. Ini kebutuhan akan kekuasaan. Nah, selanjutnya, jika jawaban si Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Nah, ini kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh si Doni? Kebebasan Pak. Kebebasan, iya tepat sekali ya, kebebasan. Nah, selanjutnya kita lihat, jika jawaban si Doni itu iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Ini kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Senang. Iya, tepat sekali, benar semua ya. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman, atau untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Kalau untuk mendapatkan senyuman dari orang, biasanya kalau kita negur orang pasti dia senyum kan Pak? Iya, nah itu dia. Baik, sekarang kita lihat. Nah, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu ada beberapa. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seperti contoh tadi ya, mungkin murid-murid kita mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Mungkin itu tadi, biar tidak kita hukum. Mungkin di awal kita sudah melakukan intimidasi. Awas ya, kalau jam 10 pas tidak selesai, awas. Nah, mungkin itu, sehingga dia motivasinya ini untuk menghindari hukuman. Nah, ini motivasi yang pertama. Dan motivasi ini adalah tingkatannya yang paling dasar sekali ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, seperti contoh yang tadi, anak-anak, siapa yang paling cepat menyelesaikan tugas ini, maka Bapak akan memberikan stiker bintang ataupun permen ataupun berbagai macam. Nah, ini mungkin dilakukan siswa agar dia itu mendapatkan imbalan berupa hadiah ya. Nah, kemudian kita lihat motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, sekarang kita lihat dari ketiga motivasi ini, motivasi yang mana kira-kira yang datangnya dari dalam diri kita, dan motivasi yang mana kira-kira yang datangnya dari luar diri kita. Kalau dari luar diri itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, silakan Bu Dina pakai mic-nya. Ya, kita santai aja Bapak Ibu ya, nggak usah kita terlalu tegang-tegang sekali, ya kan? Nah, ada Bapak Ibu yang lain. Ya, kita santai-santai aja Bapak Ibu ya, jangan terlalu tegang, ya kan? Santai aja. Nah, Musim hujan gak tegang. jadi ya motivasi yang mana kira-kira Bapak Ibu yang datang dari dalam diri kita dan yang datangnya dari luar diri kita? Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu kayaknya bagi saya itu kayak bukan dari diri ya, karena dia hanya untuk terbebas, biar bebas, Iya. ya kan? Kalau untuk mendapat imbalan sama juga, apalagi pokoknya nggak ada dari diri dia lah, pokoknya aku harus cepat siap biar tidak dihukum, tapi nggak ada kesadaran apa gunanya itu untuk menyiapkan itu apa, nggak ada kesadaran di dirinya. Iya. Untuk mendapatkan imbalan aku harus
siap biar aku dapat ini, dapat ini, dapat ini. Tapi tujuan akhirnya dia untuk mendapatkan itu. Nggak ada dia nggak mikirkan oh manfaat untuk aku apa. Iya. Gitu. Jadi apa dikerjakan akhirnya timbulnya dia kayak mengharapkan aku siap nanti aku dapat ini. Nanti aku siap aku pasti dapat ini. Jadi timbul itu kayak apa tuh pengharapan gitu lah intinya. Iya, pokoknya mengerjakan sesuatu mikir imbalan, kerjakan sesuatu mikir imbalan, itu aja. Gak ada kesadaran dari diri untuk manfaat dia apa itu nggak ada. Iya. Itu aja. Ya, terima kasih Ibu Dina, kita berikan aplaus. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu ya. Kita lihat, nah ini dia. Bahwa motivasi yang pertama dan yang kedua itu adalah motivasi ekstrinsik. Artinya motivasi yang datangnya dari luar diri kita atau dari luar diri murid itu sendiri. Nah, kemudian yang motivasi ketiga inilah yang merupakan motivasi intrinsik, di mana motivasi ini yang bersumber dari dalam dirinya. Nah, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Wah, ini agak bagaimana ini judulnya ya kan? Dihukum oleh penghargaan. Nah, tapi kita lihat dulu kasus berikut. Saya sangat yakin kita lihat kasus ini ya, kasus ini kita akan memahaminya nanti secara bersama-sama. Oke. Kasus Ibu Rini. Ibu Rini guru kelas 5 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Rini sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Ibu Rini berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Ini ya, stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Ibu Rini mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Dengan mengatakan, siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu akan mendapat bintang dari Ibu Rini. Nah, sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Ibu Rini selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Ibu Rininya sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru ini tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 5 kembali berebutan masuk kelas. Nah, jadi keadaan kembali seperti semula, gaduh seperti semula ya. Nah, di sini apa yang terjadi dan mengapa? Udah kebiasaan tadi pengharapan. Ya, kata Ibu Tina karena terbiasa dengan pengharapan ataupun penghargaan. Nah, ya, jadi cepat sekali. Nah, di sini kasus yang terjadi ketika Ibu Rini ini memberikan imbalan biar murid-muridnya tertib masuk ke dalam kelas, mungkin dia memberikan imbalan dengan memberikan stiker bintang. Nah, tetapi ketika Ibu Rini sakit tidak bisa masuk kelas, digantikan oleh Pak Heru yang tidak tahu tentang stiker bintang. Nah, keadaan kembali lagi. Nah, di sini maknanya bahwa penghargaan itu sifatnya adalah sementara. Memang efektif, tetapi dalam jangka waktu yang pendek atau singkat, ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan. Nah, menurut Alfie Kohn, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian Kohn ini juga melanjutkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, ini kan sangat Bapak Ibu ya, kata si Kohn ini memberikan penghargaan itu sama nilainya dengan menghukum. Nah, ini menurut si Kohn ya.
beliau ini sudah melakukan riset di beberapa tempat dan hasilnya seperti ini. Setelah disimpulkan hasilnya seperti ini. Kemudian kita lihat yang kelima, inti daripada budaya positif yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Nah, menurut teori kontrol William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru ataupun orang tua. Yang pertama sebagai penghukum. Bapak Ibu, pernahkah kita menghukum? Pernah Pak. Ya, pernah. Saya sendiri pernah, Bapak Ibu ya. Saya sendiri pernah menghukum. Nah, di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, selain hukuman fisik bisa jadi dengan hukuman verbal. Itu mengenai mental, ya kan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan nada suaranya kalau penghukum ini? Biasanya tinggi ya, bahasa tubuhnya, matanya melotot, ya kan. Mungkin tangannya ya mungkin kalau yang punya kumis seperti saya, mungkin kumisnya udah bercabang-cabang gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian mata melotot, jari menunjuk-nunjuk menghardik. Nah, itu dia. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas ya. Nah, mungkin seperti ini kata-katanya. Atau kamu selalu saja salah. Atau lagi pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu ternyata ini sudah tergolong ke dalam menghukum Bapak Ibu. Tanpa disadari kata-katanya. Nah, kena mentalnya. Nah, ini sudah tergolong ke dalam menghukum. Nah, sekarang kita lihat. Nah, dampaknya kalau ini yang kita katakan kepada murid-murid kita, dampaknya mungkin seperti ini. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid-murid ini akan mencoret-coret bukunya, mengoyak-ngoyak bukunya, ataupun mencoret-coret meja, mencoret-coret kursi ya, dinding dan lain sebagainya. Atau yang lebih buruknya lagi Bapak Ibu, bisa jadi murid ini akan merusak sepeda motor kita, mengempeskan bannya. Ini yang dikhawatirkan karena murid sudah mendendam. Nah, mungkin kalau kita tingkat SD mungkin tidak Bapak Ibu ya, mungkin, tetapi kalau mungkin tingkat SMP dan SMA ini sering terjadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lihat posisi kontrol yang selanjutnya adalah yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, nada suaranya membalas, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Nah, kata-kata yang keluar dari posisi kontrol yang kedua ini adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini kira-kira kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang pembuat merasa bersalah. Nah, kira-kira dampaknya apa Bapak Ibu ya? Kita lihat dampaknya. Nah, ini dampaknya adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak bisa membahagiakan orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu, emosi murid akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Nah, murid tertekan seperti inilah Bapak Ibu ya, yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya yang bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Nah, ternyata cukup membahayakan Bapak Ibu ya. Begitu amarahnya memuncak, meledak, wah ini kacau. Nah, itu ya, dan dari posisi kontrol yang kedua. Selanjutnya, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, pada posisi kontrol ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Nah, ibaratnya sebagai teman. Nah, bahasa tubuhnya merapat pada murid dan tersenyum. Nah, di sini guru-gurunya akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, ayo bantulah demi ibu ya. Nah, atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan.
atau ya sudah tidak apa-apa, kali ini Bapak maafkan kok. Nah, gitu. Ini posisinya adalah sebagai teman ya, sebagai teman. Nah, kira-kira kalau kita terapkan seperti ini, apa kira-kira dampaknya? Kita lihat dampaknya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini untuk dampak positifnya. Nah, sekarang kita lihat, hanya saja murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, ini adalah dampak negatifnya. Dia ketergantungan dengan salah seorang guru yang dianggapnya sebagai teman. Nah, ketika berganti guru, ini kacau. Jadi dia merasa tidak ada lagi yang bisa melindungi dia. Apalagi sempat pindah, wah kacau sekali. Bisa jadi nggak bisa kita bayangkan ya Bapak Ibu. Nah, itu dampaknya. Kemudian posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, pemantau ini atau memantau berarti mengawasi. Nada suaranya mungkin datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa ya? Atau apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksinya apa? Nah, ini kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang pemantau. Dan biasanya pada situasi seperti ini peraturan-peraturannya telah ada di sekolah maupun di kelas, sehingga ketika anak itu melakukan kesalahan, kita kembali kepada peraturan. Nah, ini kata-katanya. Nah, kira-kira apa dampaknya? Kita lihat, murid memahami sanksi yang harus dijalankan. Namun, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Nah, mungkin Bapak Ibu contoh, ada murid kita yang terlambat. Mungkin peraturan kelas kita, siswa yang terlambat harus mengerjakan tugas pada jam istirahat atau untuk tinggal di kelas dalam mengerjakan tugas yang tertinggal. Nah, sehingga ketika ada murid yang terlambat, nah ini sanksinya, dia harus tinggal di kelas untuk mengerjakan tugasnya atas keterlambatannya tadi. Nah, di sini Bapak Ibu, tentu ya murid juga akan tidak merasa nyaman karena kawan-kawannya sudah istirahat, jajan, sementara dia masih memikirkan tentang tugas-tugasnya. Ya, bisa jadi belum sarapan kata Bu Lina. Jadi ini juga tidak tidak mengenakan ya bagi murid tersebut. Nah, kemudian kita lihat posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, pada posisi ini seorang guru akan berkata, apa yang kita yakini, kemudian apakah kamu meyakininya, atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya, atau jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, ini sebagai contoh aja sebenarnya Bapak Ibu ya. Kita boleh mengembangkan kalimat-kalimat yang lain nantinya yang mengarah kepada posisi manajer. Nah, sekarang kita lihat kalau posisi manajer ini dan kata-kata ini yang kita sampaikan kepada murid, kira-kira apa dampaknya ya? Nah, dampaknya adalah murid merasa senang karena guru mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Sekarang Bapak Ibu, di antara kelima posisi kontrol ini, yang mana posisi kontrol yang manakah yang paling ideal? Iya, kata Pak Siti dan Bu Dina sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi yang paling tinggi tingkatannya. Nah, bisa jadi Bapak Ibu, ketika penerapannya nanti memang tidak bisa serta-merta langsung ke sini. Kita boleh turun tingkat ke posisi teman, kita boleh turun tingkat ke posisi pemantau, tapi jangan ke penghukum. Nah, itu dia ya. Kita boleh turun tingkat. Pokoknya ini belum bisa Pak, nggak masalah. Kita turun tingkat aja ke posisi sebagai teman atau ke posisi sebagai pemantau tadi ya Bapak Ibu. Nah, begitu. Ya, itu dia, betul tepat sekali Pak Siti ya. Jadi semakin ke atas itu semakin bagus. Nah, memang dalam penerapannya kan sering kali seperti itu ya Pak Siti. Kadang-kadang kita, wah saya belum bisa nih langsung ke posisi manajer, turun tingkat dulu lah untuk kali ini, atau apa.
begitu Bapak Ibu ya. Tapi lama-kelamaan kita upayakan untuk meningkat ke arah ini semua Bapak Ibu ya, ke posisi sebagai manajer. Nah sekarang, di sini ada kasus Anto dan Dino. Nah sekarang saya bagi lembar kerjanya ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu silakan dicermati dulu ya soalnya. Ini tentang kasus Anto dan Dino. Oke, ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu? Oh Pak Sidi, ya silakan Pak Sidi. Nah di sini pertanyaannya, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Kemudian dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut, jelaskan. Ya silakan Pak Sidi mungkin ingin menanggapi. Terima kasih. Baiklah. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Ibu Suti? Dari penjelasan Pak Aslan tadi kan ada 5 posisi kontrol. Jadi kita melihat bahwa Ibu Suti ini sangat piawai ya dalam menggiring Dino untuk bisa bertanggung jawab dengan sepenuh hati ya. Sehingga dia bisa memperbaiki kancing temannya dengan menjahit sendiri dan mau belajar menjahit kancing bersama bapak apa namanya tadi, Pak Irfan ya. Guru tata busana. Nah, lihat dari sini berarti Ibu Siti ini telah mampu menerapkan posisi kontrol manajer. Ya, jadi beliau sudah bisa menggiring si Dino untuk mau mempertanggungjawabkan perilakunya, kesalahannya dengan tidak menyakiti hatinya. Jadi menurut saya itu sangat bagus. Yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Jadi Dino dikuatkan dengan cara Ibu Suti memberikan bantuan atau solusi untuk belajar menjahit bersama Pak Irfan. Jadi seolah-olah dia tidak menghukum Dino tersebut. Kemudian Anto juga dikuatkan dengan cara Ibu Suti bertanya pada Anto, apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian Dino memperbaiki baju Anto karena dia telah merobeknya kan. Yang ketiga, kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Ya sangat banyak. Yang pertama, dari kasus tersebut kita melihat adanya nilai kebajikan yang berupa tanggung jawab, mandiri, menghargai, dan komitmen. Baik, cukup hanya itu saja Pak Aslan. Terima kasih. Ya kita berikan aplaus untuk Pak Sidi. Bagaimana kira-kira jawaban Pak Sidi Bapak Ibu? Sependapat atau tidak? Sependapat. Sepakat. Ya itu dia tadi ya. Bahwa posisi kontrol yang diterapkan oleh Ibu Suti sebagai manajer ya. Nah baik. Kemudian kalau kita lihat yang ketiga itu nilai kebajikan. Apa saja tadi? Ada tanggung jawab, ya kan? Kemudian mandiri, menghargai dan komitmen. Nah ini semuanya tercermin Bapak Ibu ya di dalam penyelesaian kasus yang dilakukan oleh Ibu Suti. Nah baik, sekarang Bapak Ibu kita lihat
Yang keenam atau inti daripada budaya positif yang keenam adalah tentang keyakinan kelas. Nah itu dia, ini yang sering kita dengar Bapak Ibu ya, tentang keyakinan kelas. Atau mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang membuat keyakinan kelas? Ada, luar biasa luar sekali ya. Nah di sini yang menjadi pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau keyakinan kelas bersama Pak, kok peraturan itu kayak mengikat kelas guru yang mengikat murid. Kalau keyakinan kelas kan sama. Iya, luar biasa. Memang luar biasa ya. Kata Ibu Dina, keyakinan kelas itu secara bersama ataupun adanya kolaborasi ya di dunia. Kemudian kalau peraturan kelas itu semacam satu arah saja Bapak Ibu ya. Satu pihak, cuma dari pihak guru aja. Murid-murid jarang kira-kira dilibatkan ya. Ya, kemudian yang menjadi pertanyaannya, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Ini gambar apa Bapak Ibu ya? Ini gambar apa? Akhlak naik kuda. Seseorang yang naik motor. Ya, seseorang yang naik motor terus Banyak kempes. terus banyak kempes, polusi udara. Terus apa lagi? Terus apa lagi yang dia kenakan kira-kira? Itu rompi dong. Rompi terus helm. Helm. Nah, itu dia. Bapak Ibu, di negara kita ada namanya peraturan berkendara itu ya, ataupun mengendarai sepeda motor, yaitu wajib mengenakan helm. Nah, menurut Bapak Ibu, untuk apa sih kita menggunakan helm? Keselamatan Pak. Keselamatan. Kita lihat. Kalau dia sama. Iya, cepat sekali. Ya, betul. Nah, Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir ya, kita diwajibkan juga untuk memakai masker. Nah, ya. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, untuk apa kita memakai masker? Keselamatan juga Pak. Keselamatan. Ada lagi yang lain? Polusi udara. Kemudian? Ya, kesehatan. Nah, sekarang kita lihat. Kita diwajibkan memakai masker untuk kesehatan atau keselamatan. Tepat sekali ya. Nah, Bapak Ibu, tadi kan ada pertanyaannya, mengapa keyakinan? Apa sih keyakinan itu? Nah, jadi Bapak Ibu, keselamatan atau nilai keyakinan keselamatan inilah atau keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Sesuatu yang kita yakini, itulah dia. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini ya, keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Nah, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, bahasa maupun agama. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang mari kita lihat prosedur pembentukan keyakinan kelas ataupun sekolah. Nah, yang pertama, semua warga sekolah ataupun kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembuatan keyakinan kelas, kita bercurah pendapat dengan murid-murid kita, menanyakan peraturan, mungkin awalnya berupa peraturan dulu ya Bapak Ibu. Peraturan apa yang akan kita buat? Nah, tentunya kita melakukan curah pendapat bersama dengan murid-murid kita. Nah, kemudian mencatat semua masukan murid ataupun warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Nah, setelah bercurah pendapat Bapak Ibu, kemudian kita meminta kepada murid kita untuk menuliskan baik itu berupa peraturannya ke dalam kertas post-it juga boleh, kemudian ditempelkan di kertas besar dan ditempel di dinding boleh, atau kita bisa juga meminta murid-murid kita menuliskannya di papan tulis boleh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang penting kita catat aja dulu semua, kita tampung semua masukan-masukan yang bersumber dari murid tersebut. Nah, kemudian pernyataan keyakinan kelas atau sekolah senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, mungkin Bapak Ibu ada murid-murid kita atau siswa-siswa kita
yang membuatnya dengan kata jangan. Ya, mungkin tapi kita tampung aja dulu ya, seperti ini. Jangan berlari di kelas. Nah, ketika kita mendapati ada kalimat negatif seperti ini, kita tampung dan kemudian kita merubahnya menjadi kalimat positif, menjadi berjalanlah di kelas. Nah, seperti itu. Atau kalimat negatif yang lain kira-kira apa Bapak Ibu ya? Mungkin seperti dilarang mencontek ketika murid ujian ya kan. Nah, dilarang mencontek itu kan masih berupa kalimat negatif. Kita rubah ke positif menjadi, dan bisa jadi langsung ke keyakinan ya, yaitu menjadi jujur. Nah, kalau sudah jujur, ini sudah menjadi keyakinan. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jika pernyataan yang tertulis masih berupa peraturan-peraturan, ajak murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Sebagai contoh, tadi murid mungkin menuliskan seperti ini, berjalan di kelas. Atau tadi awalnya murid menulis jangan berlari, kemudian kita rubah menjadi berjalan di kelas. Kemudian mungkin ada juga murid yang menuliskan dengarkan guru atau datanglah tepat waktu. Nah, ini Bapak Ibu, ketiga kalimat ini berada di bawah satu payung. Boleh kita gabung menjadi saling menghormati. Kok bisa seperti itu, Pak? Begitu ya kan? Kok bisa seperti itu? Karena berjalan di kelas atau tadi jangan berlari. Mungkin di depannya ada orang tua. Jadi kalau memang ada yang budak-budak yang berlari atau murid-murid yang berlari, ini kan tidak menghormati begitu Bapak Ibu ya. Nah, ketika sehingga jangan berlari atau yang kita ubah menjadi berjalan di kelas ini bisa dimasukkan ke dalam saling menghormati. Kemudian begitu juga dengan dengarkan guru. Nah, kalau ada murid yang tidak mendengarkan guru, berarti dia tidak menghormati kan? Nah, ketika dia mendengarkan guru, nah ini bisa kita masukkan ke dalam satu payung, yaitu saling menghormati. Nah, kemudian Bapak Ibu, datanglah tepat waktu. Nah, itu kata mungkin yang dituliskan oleh murid-murid kita. Nah, di sini mungkin murid itu untuk untuk menghormati gurunya, Nah, jadi di sini bisa kita masukkan dalam satu payung, yaitu saling menghormati. Dan keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah ada saya buat seperti itu. Nah, saling menghormati ini ada tidak? Saling menghormati ada ya, poin keempat. Nah, kemudian Bapak Ibu tetap kita tinjau ulang lagi. Nah, setelah disatukan, maka jumlahnya akan berkurang. Ya, otomatis Bapak Ibu ya. Mungkin setelah kita setelah siswa kita itu mengumpulkannya semua ke depan, kertas-kertas tempel tadi ya, sesudah kita kumpulkan ke depan, nanti di situ kan kita saring mana kira-kira peraturan atau keyakinan yang sama. Mungkin ada namanya 5 yang sama yang membuat tentang datanglah tepat waktu. Jadi kalau memang ada 5 murid yang sama, berarti yang kita ambil satu saja. Nah, seperti itu. Nah, jadi sehingga otomatis jumlahnya akan berkurang. Nah, kemudian mungkin masih ada beberapa jumlah lagi, dan mungkin bisa kita gabungkan menjadi dalam satu payung. Nah, apakah dia masuk ke dalam jujur ataupun tanggung jawab ataupun mandiri dan lain sebagainya. Nah, kemudian hendaknya keyakinan kelas ini jumlahnya sedikit saja Bapak Ibu ya. Nah, agar tujuannya yang pertama mudah diingat dan mudah diterapkan oleh murid-murid kita. Nah, selanjutnya setelah keyakinan kelas selesai dibuat, ini keyakinan kelas atau sekolah ya, selesai dibuat, ditinjau ulang. Nah, tinjau ulang. Kira-kira kita tanyakan lagi kepada murid-murid kita, apakah sudah semuanya setuju? Nah, atau mungkin begini Bapak Ibu, ada masukan dari siswa, Pak, saya itu tidak setuju Pak, kenapa dilarang membawa HP ke sekolah, sementara HP itu kan
bisa kami akses sebagai media pembelajaran kami Pak, begitu kan. Nah, jadi ini boleh kita tinjau ulang kembali. Nah, setelah kita tinjau ulang, kemudian ini kita setujui dan kita sepakati kembali. Nah, setelah semuanya setuju dan sepakat, baru keyakinan kelas ini kita tanda tangani dan selanjutnya kita tempel di dinding seperti ini ya Bapak Ibu. Kita tempel di dinding seperti ini. Ini dia yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini tentang segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gelson Gosen ya, tahun 1996. Nah, adapun langkah-langkah daripada segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena telah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, mungkin itu tadi ya, mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi terbentur sehingga dia berbuat kesalahan. Nah baik Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita ingin murid menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan murid dengan mengatakan kalimat-kalimat berikut. Ini pada tahap menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Yang pertama mungkin yang bisa kita sampaikan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau saya juga atau Bapak juga pernah melakukan kesalahan, atau lagi Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini kata-kata yang muncul di dalam menstabilkan identitas. Nah, kira-kira kalau kita lakukan seperti ini, mungkin pada awalnya anak-anak kita sudah marah nih ya. Kita stabilkan identitasnya dengan mengatakan seperti ini. Kira-kira bagaimana hasilnya Bapak Ibu? Apakah dia masih marah atau bagaimana? Tentunya tidak ya Bapak Ibu, berkurang marahnya ya. Ketika kita lakukan tahap menstabilkan identitas ini, di mana mungkin awalnya murid-murid kita itu sangat marah sekali, ketika kita katakan melakukan kesalahan itu manusiawi contohnya. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan. Nah, mungkin jadi murid merasa, oh jadi yang berbuat salah bukan saya aja, Bapak ini juga dulu rupanya pernah. Jadi dia merasa dengan kita lakukan seperti ini, jadi dia stabil identitasnya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Nah, jadi sama Bapak Ibu ya, seperti yang disampaikan tadi, bahwa murid-murid dalam melakukan kesalahan itu, seperti contohnya yang sering ini, siapa Bu Ani yang sering masuk ke kelas ini yang dari kelas 4 sekarang? Adipuy. Nah, kadang-kadang dia melakukan kesalahan, kita tiba-tiba masuk tanpa permisi. Mungkin bisa jadi dia ingin diperhatikan, bisa jadi, ya kan? Bisa jadi. Nah, mungkin itu. Nah, jadi setiap murid melakukan kesalahan, dia memiliki ataupun mempunyai maksud, ya, ataupun tujuan-tujuan tertentu yang ingin tentunya dia penuhi. Kemudian kata-kata yang bisa kita ucapkan di sini adalah yang pertama, contohnya ya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ketika ini yang kita katakan kepada murid Bapak Ibu, nah di sini kita harapkan dia akan panjang lebar bercerita ya. Oh, begini Pak, dia yang duluan Pak. Oh, apa pula saya tak marah Pak ini. Nah, jadi begitu ini yang kita sampaikan,
sehingga itu tadi dia akan bercerita panjang lebar. Nah, atau dengan kata-kata yang lain seperti padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya, atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, atau lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan di dalam tahap validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu, kalimat-kalimat ini sebagai contoh dan kita masih bisa mengembangkannya. Yang penting mengarah kepada validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita bisa juga dikatakan menggali informasi dari mengapa murid-murid kita itu melakukan atau berbuat seperti itu. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu yang ketiga. Yang ketiga adalah, atau langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, setelah identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka murid akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, di sini mungkin guru-guru bisa mengatakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, Bapak Ibu, contoh umpamanya saya atau murid saya ada yang terlambat. Nah, ketika saya sudah membuat tentang keyakinan kelas ini, ketika ada siswa saya yang terlambat, mungkin saya bisa menanyakan pada tahap pada menanyakan keyakinan mana yang dilanggar. Nah, gitu. Mungkin murid itu akan menjawab saling menghormati Pak gitu. Nah, bisa jadi seperti itu nanti ya. Jadi ketika setelah kita buat keyakinan, nanti kita kembalikan ke sini. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, dan kemudian kita mengajak murid untuk mencarikan solusinya. Nah, kita mengajak, biar besok kamu tidak terlambat lagi, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin jawabannya, saya tidak akan bergadang lagi Pak, atau saya akan tidur lebih cepat Pak, atau saya akan meminta orang tua saya Pak untuk membangunkan saya. Nah, bisa jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ketika ada jawaban murid seperti ini, disinilah sudah kita terapkan tentang menanyakan keyakinan. Nah, coba Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu kita lihat ada video saya yang menerapkan tentang segitiga restitusi, ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Charles Dosen 1996. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kasus 1. Rizky atau yang sering dipanggil Robin terlambat datang ke sekolah. Ikut terlambat ya, Bil?
Kasus 2. Mariati mengambil pulpen temannya tanpa izin. Tanggapan murid. Demikian praktik segitiga restitusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya video tadi ya, itulah yang hanya itu yang akan saya sampaikan tadi ya, tentang budaya positif ya, inti daripada budaya positif. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya mengucapkan ribuan terima kasih karena Bapak Ibu telah berpartisipasi saya di dalam memenuhi tuntutan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8, yaitu pada modul 1 4.
Sekali lagi Bapak Ibu kita berikan aplaus yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Nah, demikian Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.